Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam Kalam Kuliah Alkitab Malam pada 11 April 2025. Kita sungguh bersyukur karena pada malam hari ini kita boleh kembali bertemu dan juga kembali merenungkan firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama belajar dengan tema mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari sebelum kita bersama belajar tentang firman Tuhan, kita akan mempersiapkan diri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami pada saat ini sungguh bersyukur karena kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami boleh kembali merasakan berkat-Mu di hari ini. Terima kasih karena Tuhan menyertai langkah kehidupan kami, Tuhan menyertai setiap pekerjaan kami, dan juga Tuhan menyertai hari-hari kami. Saat ini kami mau menyerahkan diri kami untuk Tuhan pakai, untuk boleh belajar, memahami, dan juga mengerti akan firman Tuhan, sehingga boleh menjadi pedoman kehidupan kami dalam bertumbuhnya iman kami semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh mengurapi kami Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan dan belajar akan firman Tuhan, dan juga hamba-Mu yang akan membawakan perenungan akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya pada kita semua, dan silahkan kita merenungkannya. Apakah yang akan kita lakukan jika kita melihat seseorang tersesat? Jika pada suatu kesempatan ataupun pengalaman, ya, di jalanan mungkin ketika kita sedang pergi lalu kita bertemu dengan seseorang, kita melihat ada seseorang yang kebingungan dan ternyata kita tahu bahwa orang ini memang sedang tersesat. Apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan orang itu tersesat? Apakah kita akan sengaja untuk meninggalkan orang tersebut? Apakah yang Bapak Ibu Saudara akan lakukan? Saya yakin kita semua ketika bertemu dengan seseorang yang tersesat ataupun orang yang sedang kesusahan tidak akan meninggalkannya begitu saja. Setidak-tidaknya kita akan menolong atau kita akan melakukan sesuatu yang minimal bisa mengurangi beban mereka, yang minimal bisa menolong orang yang tersesat tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bertemu dengan orang yang tersesat ataupun orang yang memang salah jalan, kita tentu akan memberitahu atau setidaknya menolong orang tersebut untuk boleh kembali kepada jalan yang seharusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menolong itulah respon yang sepantasnya dilakukan ketika bertemu dengan orang yang tersesat. Bukan justru kita malah semakin membuatnya tersesat, ya. Bukan justru kita semakin membuatnya jauh dari tujuannya. Tapi hal yang pantas dilakukan adalah menolong supaya ia boleh kembali ke jalan yang seharusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sepantasnya respon yang ada, terlebih bagi setiap kita orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Ketika ada seseorang yang tersesat dan juga seseorang yang butuh pertolongan, kita meresponnya dengan menolong dan juga membuat orang-orang yang tersesat ini boleh kembali ke jalan yang seharusnya.
Nah, hari ini saya mengajak kita untuk bersama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Zakheus yang adalah seorang kepala pemungut cukai, yang juga dia adalah seorang yang begitu kaya. Ia ternyata adalah sosok yang dibenci oleh masyarakat. Kita tahu juga bagaimana ia dibenci. Tentu saja dia dibenci karena sebagai orang Yahudi dia justru menolong bangsa Romawi untuk mengambil pajak-pajak yang tinggi, ya, yang juga akhirnya merugikan sesama saudaranya sendiri. Ia begitu dibenci. Ia dipandang sebagai orang yang berdosa. Ia mengambil, ya, orang-orang melihat bahwa ia mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai sosok yang begitu dibenci oleh masyarakat, rasanya tentu tidak mudah untuk hidup di tengah kondisi yang demikian. Ya. Sehingga ketika Zakheus pun penasaran tentang siapakah Yesus yang orang-orang bicarakan, yang orang-orang anggap terpandang itu. Ia begitu penasaran sehingga ia berusaha untuk melihat Yesus, tapi ia tidak bisa. Sampai ia berusaha dengan begitu kuat dan akhirnya naik ke pohon ara untuk bisa melihat Yesus. Dan menarik Bapak Ibu Saudara bahwa dalam perjalanannya Yesus justru melihat dan juga akhirnya mampir ke rumah Zakheus. Kita bisa melihat di ayat yang kelima ketika Yesus sampaikan, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus untuk mampir menumpang di rumah sosok yang dibenci masyarakat ini tentunya menjadi perbincangan yang hangat. Bagaimana bisa sosok yang terpandang ini menumpang di rumah orang yang berdosa? Bagaimana bisa seseorang yang justru punya posisi di masyarakat pada saat itu menumpang, ya, di rumah orang yang tidak layak? Begitu kuat pandangan bahwa, ya, orang-orang yang berdosa ini sudah selayaknya dijauhi. Supaya apa? Kita tidak ikut berdosa. Kita tidak ikut cemar. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan Yesus menunjukkan hal yang sebaliknya. Ia justru hadir dan juga datang mampir ke rumah orang yang berdosa ini. Sehingga kita bisa melihat ya bagaimana beratnya menjadi Zakeus dengan segala stigma negatif yang sudah diberikan kepadanya. Dengan segala pandangan tak layak yang diberikan bahkan ketika Yesus mampir ke rumahnya. Sehingga di ayat yang selanjutnya kita melihat bagaimana Zakeus merespon segala pandangan tersebut. Dikatakan di ayat yang ke-8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ketika Zakeus berdiri, marilah kita melihat bahwa inilah momen di mana Zakeus menegaskan bahwa ia berkomitmen sungguh untuk membuka diri untuk diperiksa. Ketika ada begitu banyak pandangan yang negatif terhadap dirinya dan juga pandangan yang begitu nyinyir dengan kehadiran Yesus di rumahnya, dengan ketidaklayakan yang dilihat oleh masyarakat, Zakeus berkomitmen sungguh mau membuka diri untuk diperiksa. Ia berkomitmen untuk, dia bilang setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan kiranya jika ada sesuatu, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada begitu banyak mata dan mulut yang mengancam ataupun menghakimi Zakeus di tengah pekerjaannya. Sehingga akhirnya ia berkomitmen dan menyampaikan komitmen itu dengan berdiri dengan tegas. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa Zakeus ini adalah sosok yang juga tahu betul aturan yang ada. Aturan dari bangsa Yahudi dan juga Romawi. Ketika ada seseorang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, ia sudah sepantasnya untuk mengembalikan itu 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Zakeus adalah sosok orang yang tahu betul aturan yang ada. Di sini kita melihat bagaimana ketika Yesus hadir, Yesus yang terlebih dahulu berinisiatif untuk mampir ke rumah Zakeus dan direspon baik oleh Zakeus. Dengan sukacita ia menerima kedatangan Yesus di rumahnya. Kita melihat di sini bahwa ternyata ada perubahan besar. Ada sebuah komitmen sejati yang akhirnya ia utarakan untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kehidupan yang dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Zakeus menerima Yesus ke dalam rumahnya, atau bahkan mungkin lebih jauh kita lihat ke dalam kehidupannya, Zakeus bisa berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk melakukan dan membuktikan bahwa memang dirinya ini layak berada bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di sini mau melihat pesan utama yang akhirnya Yesus sampaikan. Ketika Yesus di ayat selanjutnya berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sampaikan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, itu tidak hanya ditujukan kepada Zakheus dan juga orang-orang di rumahnya, tetapi juga kepada setiap orang-orang yang menyaksikan. Orang-orang Yeriko yang pada saat itu begitu juga nyinyir. Mereka yang punya pandangan negatif, mereka yang juga menghakimi, ya, mereka yang salah persepsi. Begitu? Itu pun pesan yang sama yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang di sekitar, tak hanya kepada Zakheus dan juga orang-orang di rumahnya, bahwa terjadi keselamatan. Dan Yesus meluruskan pemahaman tentang untuk apa Yesus datang atau untuk apa anak manusia hadir ke dunia. Anak manusia datang tak hanya untuk orang-orang yang punya hati untuk mengikut anak Allah. Tak hanya bagi orang-orang yang baik kehidupannya. Tapi justru anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, justru anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, untuk menolong mereka yang justru memang perlu pertolongan, untuk memulihkan mereka yang sakit, untuk mengembalikan mereka yang jalannya tersesat. Anak manusia datang untuk menebus orang yang berdosa, justru bukan orang yang merasa bahwa dirinya sudah baik, sudah sempurna, sudah oke. Tapi justru datang untuk menebus manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita belajar apa sejatinya makna kehadiran anak manusia. Anak manusia yaitu Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hadir untuk memulihkan mereka yang sakit. Hadir untuk menemukan mereka yang tersesat. Menolong mereka yang justru putus asa. Dan juga hadir bagi mereka yang miskin dan berkekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa seringkali kita mungkin dalam kehidupan ini begitu cepat untuk menghakimi. Kita mungkin memisahkan diri dari orang yang berbeda dengan kita. Atau bahkan yang lebih parah, kita memisahkan diri dari orang yang kita anggap di bawah kita atau lebih rendah. Artinya kita memandang rendah orang lain. Itu sering terjadi di dalam realita kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita membatasi karya Tuhan, kasih Tuhan bagi sesama. Kita membatasi diri untuk boleh berkarya di tengah kehidupan yang sudah Tuhan percayakan. Padahal seharusnya kita adalah sosok-sosok yang justru meneladani Kristus, yang sebagai anak manusia justru kita datang mencari dan juga menolong mereka yang hilang, mereka yang berkebutuhan, mereka yang justru sakit atau butuh pemulihan, mereka yang justru miskin dan berkekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini menghayati juga masa Prapaskah, kita boleh bersama melihat sejatinya apa arti kehadiran seorang anak manusia, dan setiap kita diajak untuk boleh meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Untuk itu selamat untuk mencari dan menemukan serta menolong yang hilang di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami sungguh bersyukur karena di masa Prapaskah ini ketika kami menghayati akan sengsara Yesus Kristus yang sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, kami boleh menyadari bagaimana Engkau punya panggilan yang sejati, punya tugas panggilan yang mulia untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Kami menyadari bagaimana hal ini bukanlah tugas yang mudah. Kami menyadari ketika kami mau meneladani Kristus, ini juga bukan jalan yang akan lurus dan mulus. Tapi kami percaya di tengah jalan yang mungkin berliku dan juga berbatu, tapi kami adalah sosok yang akan terus ditemani, yang akan terus dikuatkan, yang akan terus didampingi untuk boleh melakukan tugas panggilan yang sama. Kami diajak untuk tidak cepat menghakimi sesama kami. Kami diajak untuk boleh tetap menyatakan cinta kasih kami bagi setiap orang, terutama mereka yang hilang, terutama mereka yang mungkin melakukan hal yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh diberikan hati yang tulus, yang mau untuk terus menyatakan kasih Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon kiranya kuat Engkaulah yang akan menolong dan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan dan tugas panggilan ini. Kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kami dan juga waktu istirahat kami, bahkan kehidupan kami semuanya hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kalam pada saat ini. Sampai jumpa di kalam berikutnya. Jika ada pertanyaan ataupun sharing, silahkan disampaikan di kolom komentar untuk bisa ditanggapi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.